الهجرة رحلة هادينا. ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق. Kemudian selawat disertai salam yang layak semoga tercurah kepada Nabi, yakni makhluk yang paling fasih. Di kajian yang mendalam ini kita akan membahas beberapa topik. Pertama, kita dalami makna summa. Kemudian kita dalami tentang salawat. Lalu kita dalami tentang salam. Kemudian kita dalami tentang penunjukan makna Nabi. Lalu membahas lebih detail tentang fasih. Dan beberapa lataif sebagai penutup. Oke, kita mulai membahas dari makna summa. Haraf summa dalam bait ini adalah haraf ataf yang bermakna kemudian yang menunjukkan urutan. Ia disambungkan pada bait hamdalah di awal manzumah. Jadi disambungkan ke bait alhamdulillahilladzi qad waffaqa dan seterusnya. Nah, ini memberi pengertian bahwa kedudukan apapun yang terkait dengan Sang Pencipta harus selalu didahulukan dan lebih tinggi daripada apapun yang terkait dengan makhluk. Juga karena hak Allah memang harus didahulukan daripada hak makhluk. Bisa juga lafadz summa di sini memberi pengertian kepada kita bahwa hamdalah itu adalah jenis sanjungan kepada Allah, sementara salawat selanjutnya adalah jenis sanjungan kepada Nabi. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam tentang salawat. Salawat maknanya yang bermacam-macam, sudah kita bahas cukup detail di kajian topik sorof. Nah, sekarang saya akan menambahi makna salawat menurut Abu Al-Laits As-Samarqandi. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan bahwa salawat itu kalau dari Allah mengandung 3 makna. Pertama adalah taufiqut ta'ah, yakni bantuan untuk melakukan ketaatan. Yang kedua adalah al-ismah minadz-dzunub, yakni dijaga untuk berbuat dosa. Dan yang ketiga adalah al-maghfirah, yakni ampunan. Artinya kalau dalam Al-Quran itu ada janji Allah memberikan salawat kepada orang-orang yang tabah dan tangguh serta sabar menghadapi musibah, maka berarti orang tersebut akan mendapatkan bantuan Allah untuk melakukan ketaatan, kemudian dijaga dari dosa, dan mendapatkan ampunan. Artinya kalau kita bersalawat kepada Nabi, maka yang semacam ini juga bisa kita harapkan diberikan Allah kepada Rasulullah tentunya saat beliau masih hidup. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa salawat itu sesungguhnya adalah pujian Allah kepada Nabi di tengah-tengah malaikat muqarrabin. Jadi ada yang menafsirkan salawat itu memang bermakna sana'ullah ala nabi fil mala'il a'la. Maknanya begitu. Jadi sanjungan Allah atau pujian Allah kepada Nabi di tengah-tengah malaikat muqarrabin. Jadi bersalawat kepada Nabi dalam konteks ini berarti dimaknai minta kepada Allah supaya memuji beliau di tengah-tengah hambanya yang mulia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengarang kitab khusus ya yang membahas tentang salawat dan beliau menguatkan makna ini. Kitab beliau berjudul Jala'ul Afham fi Fadlis Salati Wassalam ala Khairil Anam. Oke, sekarang kita dalami makna salam. Makna salam yang kita mintakan dalam salawat dan salam itu adalah mendoakan keselamatan Nabi. Ya, maksudnya adalah mendoakan agar beliau itu selamat baik di dunia, yakni saat beliau masih hidup, termasuk di kuburan, yakni selamat supaya jasadnya tidak hancur, tidak dicuri atau tidak dihinakan, termasuk selamat di akhirat, yakni selamat dari kengerian atau ahwalul qiyamah. Juga keselamatan untuk din yang dibawa oleh beliau. Termasuk juga mendoakan beliau selamat dari segala afat atau keburukan yang mencegah beliau untuk mencapai kesempurnaan yang mengantarkan pada kedudukan dan derajat yang tinggi. Nah, selawat dan salam itu selalu digandeng memang seperti dalam bait ini karena bagi ulama mutakhirin itu makruh hukumnya jika disendirikan.
Oke, sekarang kita mendalami makna Nabi. Lafaz Nabi itu dalam bait ini dipilih bukan ar-rasul. Mengapa? Karena lafaz Nabi itu lebih banyak disebut di dalam Al-Quran daripada lafaz Rasul. Dan Nabi itu konteksnya kalau dalam syariat harus selalu laki-laki dan juga harus dari kalangan manusia. Tidak ada Nabi dari kalangan jin. Tidak ada Nabi dari kalangan wanita. Kalau dalam Al-Quran itu disebut ada sejumlah wanita saleh seperti Maryam, Siyah, ibunya Nabi Musa dan semisalnya maka mereka itu difahami sebagai wali Allah, ya, bukan nabi. Seorang nabi itu diberi wahyu dengan membawa syariat, baik diperintahkan untuk mendakwahkan maupun tidak. Ya, jadi nabi itu lebih umum daripada rasul, karena rasul itu selalu diperintahkan untuk berdakwah. Nah, ini dasarnya adalah penjelasan Ibnu Abil Izz. Beliau berkata dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa qad dzakaru furuqan bainan nabiyyi war rasul wa ahsanuha anna man nabba'ahu Allah bi khabaris sama' in amarahu an yuballigha ghairahu fa huwa nabiyyun rasul wa in lam ya'murhu an yuballigha ghairahu fa huwa nabiyyun wa laysa birasul. Para ulama telah menyebutkan berbagai macam perbedaan antara nabi dan rasul. Yang terbaik adalah bahwasanya orang yang diberitahu kabar dari langit, jika Allah memerintahkannya untuk menyampaikan kepada orang lain, maka beliau adalah nabi dan rasul. Dan jika dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, maka beliau disebut nabi bukan rasul. Kalau Ibnu Taimiyah itu beliau berpendapat bahwa seluruh nabi itu diperintahkan berdakwah. Jadi bedanya kalau menurut Ibnu Taimiyah, ya, nabi itu diutus untuk orang beriman saja. Tapi kalau rasul itu diutus untuk orang kafir dan juga beriman. Rasul pertama itu adalah Adam. Jumlah rasul ada 313, ada yang berpendapat 315. Kalau jumlah nabi itu ada 124.000. Nabi pertama Bani Israel adalah Nabi Yusuf dan yang terakhir adalah Nabi Isa. Yang diberi syariat khusus adalah Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Semua yang disebut tadi itu adalah ulul azmi selain Nabi Adam. Nabi dan Rasul yang paling afdol tentu saja adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita mendalami tentang kefasihan. Dalam bait ini Rasulullah disebut sebagai makhluk yang paling fasih, dan itu benar. Rasulullah adalah orang Arab yang paling fasih, sebagaimana diungkapkan dalam riwayat yang dinisbahkan pada Nabi, yang maknanya benar walaupun gak ada asalnya, yakni ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku adalah orang yang paling fasih yang mengucapkan dad, maksudnya yang berbahasa Arab. Ada juga riwayat sahih dari Nabi dalam Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda, utitu jawami'al kalim. Aku diberi kalimat-kalimat yang padat. Ada juga riwayat dalam Gharibul Hadis, Abu Ubaid berkata, wa akhbarani ba'du syamiyyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana afsahul Arab. Abu Ubaid berkata, sebagian ulama Syamiyin berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang Arab yang paling fasih. Ya, kefasihan Rasulullah ini juga ditegaskan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Beliau mengatakan, walisanul Arab awsa'ul alsinah madhhaban wa aktsaruha alfadhan wa la na'lamuhu yuhitu bi jami'i ilmihi insanun ghairu nabi. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas dan paling banyak lafadznya, dan kami tidak mengetahui yang menguasainya secara keseluruhan kecuali seorang nabi. Jadi memang benar Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih. Nah, sekarang kita bahas apa itu fasih. Fasih itu bisa disematkan pada mutakallim, penutur, bisa juga pada ucapan, kalam, bisa juga pada kata atau kalimah. Jadi bisa dikatakan mutakallimun fasih, seorang penutur yang fasih. Bisa juga disebut kalamun fasih, ucapan yang fasih. Bisa juga disebut kalimatun fasihah, yakni kata yang fasih. Nah, ini berbeda dengan kata baligh.
Kalau baligh itu hanya untuk mutakallim, penutur dan kalam atau ucapan, tapi tidak untuk kalimah. Jadi kalau orang bilang mutakallimun baligh, itu benar. Kalamun baligh itu juga benar. Tapi kalau kalimatun balighah salah, tidak ada. Ya. Apa yang dimaksud dengan mutakallim fasih? Mutakallim fasih atau penutur yang fasih adalah penutur yang sanggup menghadirkan kalam fasih. Jadi penutur yang bisa memunculkan ucapan yang fasih, maka itu disebut sebagai mutakallim fasih. Nah, makna fasih itu sendiri apa? Makna fasih atau fasahah adalah keterbebasan dari ucapan tanafur, gharabah, hashwun, mukhalafatul qiyas, dan ta'qid. Nah, ini definisi panjangnya dibahas di ilmu balaghah, ya. Adapun mutakallim baligh, maka dia adalah penutur yang sanggup menghadirkan kalam baligh. Apa itu kalam baligh? Kalam baligh itu adalah fasih plus ada unsur mutabaqah li muqtadal hal. Jadi fasih plus kesesuaian dengan kondisi orang yang diajak bicara. Jadi efektif dan efisien gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita membahas yang poin terakhir, yakni lataif. Redaksi salawat dan salam pada bait ini itu bentuknya khobar. Tsummas salatu ma'salamin laiqi itu bentuknya khobar. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah insya, yakni usalli wa usallimu. Maknanya begitu. Sama seperti bait tahmid di awal manzumah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa, itu maksudnya adalah ahmadullah, saya memuji Allah, gitu ya. Nah, dalam bait ini Al-Imriti bersalawat kepada Nabi setelah sebelumnya memuji Allah. Ini untuk mengikuti adab yang diajarkan Allah, karena Allah menggandengkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Dan Allah juga memerintahkan berterima kasih kepada Allah sebagaimana kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Ayatnya ada di dalam surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku angkat namamu, sebutanmu wahai Muhammad. Nah, Allah merealisasikan janji mengangkat Nabi Muhammad ini dengan cara selalu menggandeng nama Allah dengan nama Nabi Muhammad dalam lafal azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, berarti kan selalu digandeng nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Nah, ini ada dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Itu realisasi dari janji surat Al-Insyirah ayat 4 itu. Lafaz riwayatnya berbunyi begini. Wa rafa'tu laka dzikrak fala uzkaru illa dzukirta ma'i. Aku angkat sebutanmu, itu bermakna tidaklah aku disebut melainkan engkau ikut disebut bersamaku. Nah, ini sekali lagi direalisasikan Allah dalam bentuk seperti azan itu. Setiap disebut nama Allah selalu disebut nama Nabi Muhammad. Maka mukmin yang ngikuti ajaran Allah semacam ini, setiap selesai memuji Allah juga selalu digandeng dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan agar kaum muslimin bersalawat kepada Nabi. Ini juga bentuk berterima kasih kepada Nabi atas jasa-jasanya mengajari umat. Di surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau dan ucapkan salam kepada beliau. Jadi mengucapkan salawat dan salam juga bentuk melaksanakan perintah Allah. Nah, pertanyaannya, apa bentuk pengabulan salawat yang kita ucapkan pada Nabi? Nah, bentuk pengabulannya banyak sekali. Di antaranya syarhus sadri, melapangkan dada. Wadu'il wizri, yakni meletakkan beban. Raf'uz zikri, yakni mengangkat sebutan. Kemudian ghalabatul millah, kemenangan agama Islam. Ibqa'us syariah, lestarinya syariat. Ijzalul masubah, dibanyakkan pahala. At-tashfi' fil khaliqah, Rasulullah diberi izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ibda'ur rif'ah bil maqamil mahmud, jadi ditunjukkan keluhuran Nabi Muhammad dengan tempat yang terpuji nanti pada hari kiamat dan lain-lain.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا